Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Kebetulan udah lama banget nggak bikin segmen ini ya, dimana bulan Februari itu aku lumayan sibuk karena mengerjakan beberapa project. Jadi nggak ada waktu free dan sekarang baru bisa bikin segmen ini kembali. Jadi kita akan cicil lagi bahas koin-koin yang udah banyak sekali teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas Ondo Finance, lumayan banyak yang minta dibahas, sama Aptos ya. Koin yang kabarnya akan ada good news karena dia akan diluncurkan produk ETF-nya oleh salah satu hedge fund atau manajer investasi. Pembahasan kita mulai dulu mungkin dari Ondo Finance. Hari ini Ondo diperdagangkan di kisaran level Rp17.500, di mana pergerakan Ondo bisa dibilang dalam semingguan terakhir lumayan naik sekitar 10%. Ya lumayan, tapi belakangan ini ada sedikit penurunan. Ada beberapa news sih yang cukup penting untuk kita perhatikan ya. Yang pertama adalah adanya Crypto Summit yang akan diadakan tanggal 7 Maret 2025 nanti. Which is itu sebenarnya nanti malam. Teman-teman, ini bakalan ada event penting dari Amerika Serikat, jadi wajib banget kita pantau ya. Nah, Ondo Finance meskipun tidak punya special event dari acara tersebut karena nanti Donald Trump dan juga dihadiri oleh banyak hadirin di sana yang sudah memenuhi undangan. Contohnya itu kayak Bo Hines, kemudian David Sack, Brad Garlinghouse, Michael Saylor, Paulo Ardiano, dan lain sebagainya. Ini bakalan hadir ya, dan tentu saja Ondo Finance itu cukup dekat dengan Donald Trump karena kan World Liberty itu dia kerjasama sama Ondo Finance untuk tokenisasi. Selain itu juga ada Nat Eliasson, ini juga seorang penulis, autor ya, yang mana dia itu juga pro sama Ondo. Jadi Ondo besok atau nanti itu akan dapat sentimen bagus di acara Crypto Summit dari Donald Trump di White House gitu. Jadi ini bakalan menjadi hal yang cukup penting untuk kita perhatikan, apakah Ondo akan mendapatkan movement yang baik ke depannya. Nah, Ondo project tokenisasi saat ini supply beredarnya adalah di 3,15 miliar token. Sementara supply maksimalnya itu adalah 10 miliar. Hal yang bagus adalah Ondo harusnya sih tidak akan ada unlock lagi sampai nanti tahun depan 2026 Januari. Baru akan ada unlock lanjutan. Dengan supply yang harusnya stabil di kisaran 3,15 miliar ini, ya harusnya Ondo ya tidak akan mengalami inflasi yang signifikan dan pergerakan harganya harusnya akan cenderung lebih strong. Gitu. Jadi kalau aku perhatikan ada beberapa poin-poin penting yang lumayan bagus. Selain itu juga Ondo Finance ada join dengan Mastercard Multi Token Network atau MTN. Ini adalah first real world asset yang di-provide oleh salah satu perusahaan credit card, yaitu Mastercard. Dan pengembangan dari tokenisasi ke depannya akan lebih luas lagi, teman-teman, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Ondo saat ini yang masih berfokus pada tokenisasi obligasi, gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari jumlah token yang di-unlock ke depannya karena masih sangat jauh ya. Jadi harusnya sih dengan kondisi yang seperti sekarang ini, Ondo Finance sudah tidak dikhawatirkan terkait dengan isu inflasi pada tokennya. Aku perhatikan juga di beberapa wallet itu tentang Ondo dia banyak yang melakukan akumulasi. Teman-teman, nampaknya memang Ondo ini lumayan diminati oleh pasar ya. Dan dilihat dari distribusi walletnya sendiri itu tidak dimiliki oleh satu instansi ataupun satu individu yang cukup besar. Jadi bisa dibilang cukup desentralis untuk Ondo ini. Jadi boleh teman-teman pantau ya, gitu. Kemudian juga menurut acara nanti ya banyak ahli yang memprediksi bahwa akan lebih banyak altcoin yang bisa ditambahkan ke dalam cadangan kripto Amerika Serikat. Jadi kemarin Donald Trump itu sempat nge-tweet ya terkait dengan dia akan membuat yang namanya crypto reserve, teman-teman. Artinya adalah crypto reserve ini bertujuan untuk menjadikan altcoin itu menjadi reserve dari Donald Trump sendiri. Belum jelas sih peruntukannya ini apakah untuk cadangan reserve Amerika
atau ini bakalan hanya untuk World Liberty Financial aja gitu. Aku sendiri masih abu-abu di sini ya. Tapi kita akan lihat karena kalau kita melihat dari daftar koin ini cukup banyak nih. Ada lebih dari 50 koin yang sudah masuk dalam daftar gitu. Dan Ondo salah satunya yang berada dalam irisan koin from USA. Kemudian ada koinnya World Liberty. Dan ya kita akan lihat nanti seperti apa teman-teman. Tapi kita akan coba lihat dia dari sudut pandang yang lain juga ya. Nah, kalau kita perhatikan Ondo Finance ini belum listing di Binance, masih ada opportunity. Sementara itu dia udah listing di Coinbase, OKX, Upbit, Bitget, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi harusnya sih untuk liquidity Ondo lumayan oke ya, sebagai koin dengan peringkat 32 di CMC. Itu sih dari news nggak terlalu banyak. Ondo lagi berfokus pada pengembangan Ondo Point gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada staking beberapa produk stablecoin-nya Ondo ataupun beberapa produk tokenisasi dari Ondo Finance, kalian akan berpeluang mendapatkan poin teman-teman. Belum jelas sih poin ini nanti bisa ditukar jadi apa. Apakah bisa mendapatkan reward yang lebih gede lagi untuk reward staking atau seperti apa. Jadi yang pasti Ondo ini lagi mengadakan program tersebut ya, guna untuk menarik lebih banyak investor untuk invest di Ondo. Kita akan coba untuk lihat seperti apa price action dari Ondo. Overall kalau saya perhatikan, dibandingkan dengan banyak altcoin yang lainnya, Ondo lebih bagus secara pergerakan. Ya meskipun kalau kita lihat sejak Desember 2024, Ondo ini sudah bergerak turun di dalam sebuah descending channel. Dan saat ini sedang berada di area support kisaran 1,1 dolar. Kalau kalian perhatikan juga, secara movement dari Ondo ini lumayan volatil. Dalam beberapa waktu terakhir, Ondo bisa mencapai kenaikan dalam seharinya itu sampai 40%. Dan di hari yang sama dia bisa drop sampai 30-35% gitu. Jadi cukup volatil. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk ke Ondo, kalau lihat Ondo turun sampai puluhan persen, coba teman-teman untuk sikapi dengan baik ya. Itu area support kuat saat ini untuk Ondo adalah di 0,86. Selama dia masih berada di level-level atas tersebut, belum terlalu aman untuk teman-teman yang pengen masuk. Kemudian dari volume perdagangan pun Ondo masih cuma lumayan bagus. Hanya saja volume smart money-nya itu nggak terlalu signifikan. All time high Ondo ada di kisaran 2,2 dolar ya, dan sementara ini untuk balik ke all time high kita belum melihat ke sana ya. Ada beberapa area resistance yang penting kalau Ondo pengen bullish. Dia harus break dari descending channel ini ya, menunjukkan bullish dengan melewati area konfirmasi resistance di kisaran 1,25 dolar. Kalau berhasil, maka target Ondo bisa balik lagi ke 2 dolar. Tidak ada inflasi, hanya ada sentimen-sentimen bagus pada Ondo. Akankah Ondo bakalan dipilih oleh banyak investor untuk masuk? So far, Bitcoin dominance ini lagi ancang-ancang sih. Masih dalam tren bullish, tapi lagi ancang-ancang. Seandainya kalau di acara Crypto Summit-nya Donald Trump nanti lebih banyak unggul altcoin ya, Bitcoin dominance drop, maka itu bisa jadi sebuah mini alt season untuk altcoin. Teman-teman boleh pantau. Itu aja sih paling untuk saya Ondo Finance. Next kita akan bahas Aptos. Sebelum kita lanjut bahas Aptos, aku mau informasikan dulu ya, Get.io Crypto Explorer League, di mana ini adalah campaign berhadiah sampai 20.000 US dollar. Teman-teman bisa menangin kalau teman-teman klik register ya di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Make sure udah punya akun Get.io, kalau belum daftar dulu. Deposit minimum 50 dolar, teman-teman berpeluang mendapatkan 5.000 prize pool, di mana hadiah ini akan teman-teman dapetin setelah kampanyenya berakhir. Kemudian misi kedua, teman-teman tinggal melakukan trading aja di spot market ya, mencapai 5.000 volume trading akumulasi, berpeluang mendapatkan prize pool sampai 10.000 prize pool. Kemudian kalau teman-teman mengikuti daily challenge-nya juga akan ada hadiah harian yang bisa teman-teman menangin. Campaign ini berlaku sampai 8 hari ke depan. Jadi kalau teman-teman tertarik, more information, cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas hari ini untuk Aptos ya. Hari ini Aptos diperdagangkan di kisaran level 99.000 rupiah, di mana pergerakannya mengalami penurunan 2,14% hari ini. Tapi seminggu terakhir dia udah turun sekitar 1,35%. Aptos sebuah project layer 1 unlimited supply dengan supply beredar saat ini baru
589,85 juta koin saja. Dan kalau kita lihat di beberapa berita, mereka ada kolaborasi, ada kerjasama dengan Ethena kemarin ya dalam develop 3 stablecoin, yaitu USDT, USDC, dan juga USDE milik dari Ethena. Dan sekarang sudah kompatibel dengan jaringan layer 0, termasuk di dalamnya juga ada Aptos di sana gitu. Jadi pengembangan stablecoin ini akan memperbanyak jumlah user yang menggunakan jaringan blockchain dari Aptos. Tentu saja akan berdampak positif untuk Aptos. Nah, Bitwise baru saja memulai untuk proses Aptos ETF ya. Ini adalah berita yang sangat bagus untuk Aptos. Aptos itu project yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang kuda hitam ya. Kalau di market itu dia tidak terlalu dipertimbangkan. Maksudnya bukan koin big caps gitu yang selalu disorot menjadi sorotan, tapi dia ada di posisi layer keduanya atau jadi second liner lah, sebuah project-project yang punya potensi bagus dan akhirnya Bitwise melihat potensi tersebut gitu. Diajukanlah Aptos ETF dan ini proposalnya sudah dikirimkan ke SEC ya, tapi belum mendapatkan approval. Kalau sampai approve itu sangat-sangat bagus sih gitu, akan sangat-sangat berdampak untuk Aptos ke depannya. Nah, di dalam tahun 2023 sampai 2025 ini, active address bulanan pada Aptos itu sudah tembus sampai 5,9 juta pengguna. Gede banget. Dan ini didominasi oleh mereka yang ada di SocialFi dan juga gaming. Dan ya, penggunaan Aptos berarti ada dua tempat tersebut ya, di platform decentralized social dan juga di decentralized gaming. Selain itu juga Aptos ada pengembangan untuk AI agent juga teman-teman yang saat ini sedang dieksplorasi gitu. Jadi pengembangan ini tentu saja adalah salah satu bagian dari pada ekosistem Aptos yang coba semakin dikembangkan. Mereka join dengan DeFi, mereka join dengan AI dan juga proyek-proyek yang lain. Itu bisa sangat-sangat berdampak positif untuk Aptos. Nah ini, Ethena USDE deploy to Aptos as stablecoin gain momentum. Ya, stablecoin itu bukan barang yang bisa diremehkan sih. Kalau saya melihat ya, stablecoin itu merupakan salah satu keharusan. Banyak orang yang akhirnya tidak menggunakan altcoin sebagai transaksi, tapi mereka lebih memilih stablecoin. Karena stablecoin itu kan harganya stabil, mengikuti dengan aset kelas yang menjadi patokan mereka gitu. Contohnya adalah USDE yang setara 1:1 sama dolar ya kan. Tapi kalau dia menggunakan jaringan Aptos, otomatis ya orang tersebut harus punya Aptos token APT ya untuk cadangan reserve mereka untuk biaya fee transaksinya nanti. Nah, ini akan meningkatkan demand, meningkatkan permintaan untuk Aptos sehingga ekspektasinya adalah harga yang cenderung lebih baik gitu. Selain itu juga Aptos masuk di top 50 koin dari Coinbase ya. Dia masuk ke indeks tersebut, mana dia ini, dengan proporsi 0,27%. Ya nggak terlalu gede, tapi ini termasuk koin-koin pilihan yang memang sudah diseleksi dan juga diambil yang bagus-bagusnya sama Coinbase. Jadi bisa menjadi sebuah alternatif buat teman-teman yang mencari koin second liner gitu. Kuda hitam lah istilahnya ya. Satu hal sih yang paling saya agak riskan sama Aptos adalah dia itu unlimited supply guys. Ya meskipun kalau kita lihat koin-koin besar kayak Ethereum juga unlimited supply. Cuma kan produksi Ethereum itu sudah mulai ditahan ya. Rewardnya nggak terlalu banyak dibagikan dengan ekspektasi ya tidak terjadi inflasi yang masif gitu. Sementara Aptos ini masih terus melakukan pembukaan token. Ya next next unlock itu mereka akan ada di bulan depan. Hampir 1% token akan di-unlock. Jadi ini sebuah sebuah ironi juga sih. Aptos project yang bagus, pengembangannya bagus, hanya saja unlock tokennya ini terus terjadi sampai nanti di atas 2032 gitu. Jadi bakalan terus terjadi inflasi. Nah, kalau kita lihat gimana nih pergerakan dari Aptos, saat ini sih Aptos lumayan bagus, berada di area support 5,22 dolar ya. Ada area support di level tersebut. Volume perdagangannya sementara ini masih terjaga dengan baik. Kemudian smart money-nya lumayan.
lumayan kosong, teman-teman. Jadi terakhir kali smart money itu aktif di bulan Desember di Aptos dan sekarang udah tidak terlalu banyak pergerakan. Jadi kalau teman-teman expect pergerakan Aptos bisa rally, nampaknya harus menunggu sih. Tapi yang pasti Aptos cukup respect dengan area supportnya sekarang di kisaran 5,5 dolar ini ya. Ya 5,3, 5,5 level support tersebut itu sudah beberapa kali memang menahan Aptos dari penurunan yang lebih dalam. Sempat dia beberapa kali fake out, tapi sejauh ini masih cukup di respect. Jadi teman-teman boleh pantau Aptos. Kalau pengen akumulasi di harga sekarang masih oke. Tapi kalau udah cuan misalkan dia naik ke 8 dolar, 9 dolar, better untuk di profit taking aja. Gitu, bukan untuk di hold jangka panjang. Nah, kalau kita melihat dari movement di time frame daily, so far sih masih bagus. Coba kita cek dia di time frame 4 jam ya. Kalau di time frame 4 jam, pergerakan dari Aptos kelihatan masih sideways aja sih. Di range 6,8 dolar sampai dengan 5,2 dolar. Jadi belum terlalu banyak movement. Smart money-nya juga kecil-kecil aja yang masuk dan tidak untuk di hold jangka panjang gitu. Sementara ini sih gitu buat Aptos. Kalau teman-teman menunggu good news-nya, coba tunggu konfirmasi apakah Bitwise Aptos ETF ini bakal mendapatkan approval atau enggak. Gitu. Dari saya sih sekian aja ya untuk Ondo dan juga Aptos. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Bagi kalian yang punya akun Telegram yang pengen join, cek link yang ada di kolom deskripsi untuk join. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.